Sunan Kalijaga dan Panembahan Senopati mengguncang istana dasar samudera. Setiap kehidupan yang mawana tentu mempunyai alamnya masing-masing, baik itu kehidupan makhluk di daratan, di udara maupun di lautan, masing-masing dengan dunianya, alamnya. Tiadalah kita mengetahui bagaimana hakikat dari suatu keadaan kehidupan makhluk-makhluk tersebut tanpa kita menyelami dan memasuki alam dari kehidupannya itu. Di dalam olah kepribadian diterangkan, jika hakikat seluruh alam adalah diri kita, maka tiada yang di luar itu. Memahami yang di luar itu hakikatnya adalah memahami yang di dalam diri ini. Owah gingsirnya batin kita sangat berpengaruh pada kehidupan arasi mikro dan makrokosmos, jaga dagung jaga dalit di alam raya ini. Menyelam sedalam-dalamnya ke dalam samudera Minangkalbu yang di dalamnya terdapat beraneka ragam kehidupan mikro makrokosmos makhluk. Segenap sagung dumadi mencebur ke dalamnya dan luruh bagai menyatu, mampu lebur di dalam setiap kehidupan. Betapa kita semakin mampu mengenal diri kita yang hakikatnya adalah hidup di dalam semua kahanan setiap sesuatu yang nampak di hadapan kita. Hakikatnya gambaran pancaran wujud dari sebagian pribadi kita yang nampak bagai bercermin di dalam diri. Cermin diri akan kembali memantulkan biasnya sesuai dengan owah gingsirnya batin kita. Panembahan Senopati mencapai puncak sholatul ilminya ketika beliau tafakur dan tadabur, terkenal dengan istilah SEDKEP, Saluku Tunggal. Mencapai kehampaan diri dan menemukan hakikat hidup sebenar-benarnya tentang diri dan pribadi yang mampu mengguncang istana dasar Samudera Biru. Wahyu PANMBAHAN Senopati setelah bersemedi di tengah samudera pantai Parangritis memohon kepada Gusti Allah agar dirinya diizinkan untuk menjadi raja di tanah Jawa. Senopati lalu berjalan di atas air menuju darat. Jalannya bagaikan berjalan di atas tanah saja. Hebatnya selama bersemedi di tengah samudera, badannya tidak basah walau diterjang ombak berkali-kali. Begitu dekat dengan bibir pantai, alangkah terkejutnya dia melihat Sunan Kalijaga berdiri di sana. Dia lalu bersujud dan memohon ampun karena telah berani menyombongkan diri dengan ilmunya itu. Sunan Kalijaga lalu berkata, "Bangunlah hai putra Ki Gede Pamanahan. Janganlah menuruti kelemahan hati yang menyuarakan keserakahan. Enyahkanlah bisikan setan itu. Bangkitlah hai murid Jaka Tingkir." Petik 1. Panembahan Senopati lalu bangkit. Sunan Kalijaga kemudian bertanya padanya, "Apakah benar kau sangat ingin menjadi raja yang menguasai tanah Jawa ini?" Petik 1, Senopati mengangguk perlahan. Sunan Kalijaga bertanya lagi, "Meskipun itu berarti kau harus berhadapan dengan guru sekaligus ayah angkatmu Sultan Hadiwijaya dan berperang dengan seluruh negeri Pajang yang selama ini menjadi negeri tumpah darahmu dan tempat alam rum ayahmu mengabdi." Petik 1, Senopati lalu menundukkan kepalanya. Tubuhnya berguncang. Air matanya meleleh lalu pelan berkata, "Hamba selalu memohon petunjuk kepada Gusti Allah namun belum mendapatkan petunjuknya. Mungkin Gusti Allah memberikan petunjuknya lewat Kanjeng Sunan." Sunan Kalijaga tersenyum lalu kembali membuka mulutnya. "Baiklah Senopati, akan kuberikan pelajaran yang amat ini dari Kanjeng Rasul untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat." Sunan Kalijaga menghela nafas sebelum memberikan wejangannya. Lalu sambil duduk di atas sebuah batu karang dia memulai wejangannya kepada Senopati. "Perang itu sesungguhnya hanyalah suatu alat penghancur untuk menghilangkan kerusakan yang disebabkan oleh kebatilan, diganti dengan yang baru. Timbulnya suatu peradaban itu adalah karena perombakan dari yang silam yang manusia rusak sendiri. Agama Islam lahir sebagai agama penutup. Tidak akan ada lagi agama yang diridai oleh Gusti Allah selain Islam. Kitab suci Al-Quran lahir sebagai pelengkap dari semua kitab suci sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Memang sudah menjadi takdir yang maha kuasa kalau semua pemeluk kitab sebelum Al-Quran itu akan selalu memusuhi para pemeluk agama Islam jika mereka menolak untuk masuk Islam. Dan di antara para pemeluk Islam pun akan selalu muncul perbedaan.
Hal itu dikarenakan terbatasnya daya berpikir manusia yang tidak akan pernah bisa menyingkap takdir ilahi. Sambil memandang ke arah laut, Sunan Kalijaga menyedekapkan tangannya lalu melanjutkan ucapannya. Tanpa persengketaan manusia tidak akan bergairah untuk hidup lebih maju. Tanpa perang pun semua makhluk akan menemui ajal yang telah digariskan. Setelah itu diganti dengan manusia yang baru untuk meneruskan sisa pekerjaan yang telah mati. Demikianlah seterusnya seperti alam raya yang terus bergerak berputar tak pernah diam. Demikian pula pikiran manusia setiap detik bergerak terus tak pernah berhenti. Manusia sebagai tempat ruh akan mengalami masa bayi, kanak-kanak, dewasa sampai kemudian mati. Bagi yang tawakal berserah diri kepada Gusti Allah tidak akan goncang hatinya. Walaupun tidak perang, alam akan merusak dan menghancurkan kehidupan agar manusia menjadi sadar bahwa dia tak berkuasa apa-apa di dunia ini. Pandanglah kehidupan di sekitar Kesultanan Pajang anakku. Mereka itu adalah manusia-manusia yang tak menyadari asalnya dan diperbudak oleh khayalan. Perjalanan hidup manusia tidak bisa tetap. Bagaikan alam. Ada terang dan gelap, ada panas dan dingin, berubah-ubah sesuai kehendak Yang Maha Kuasa. Usia hidup di alam ini kasar ini tak ubahnya seperti kedipan mata cepatnya bila dibandingkan dengan usia alam yang berjuta-juta tahun. Oleh sebab itu terimalah segala derita ataupun semua cobaan dengan ikhlas menerima kepada yang telah digariskan oleh Gusti Allah. Petik 1. Sunan Kalijaga lalu mengelus-elus jenggotnya. Atma atau roh itu tak dapat dihancurkan dengan kekuatan apapun, tak dapat dilihat, tak dapat dipikirkan, tak bisa berubah sifatnya. Tak bisa dibunuh walaupun jasad yang menjadi temapnya bersemayam dihancurkan. Semua makhluk pada permulaannya tidak tampak. Setelah melalui nafsu birahi antara pria dan wanita dia satukan, barulah dibentuk dalam rahim. Setelah dilahirkan barulah nampak. Semenjak kecil hingga tua bangka. Mereka tak menyadari bahwa mereka berasal dari tak tampak yaitu tiada. Kematian menjadi momok ketakutan bagi yang tak mengenal atmanya. Orang seringkali memperbincangkan tentang roh. Meskipun demikian hanya beberapa orang saja yang mengerti pada sifat abadi itu. Ada dan tiada sama saja bagi siapa yang sesungguhnya mengetahui saja tining kebenaran. Yang menguasai manusia di alam lahir ilaha panca indera. Sedangkan atma adalah pendukung raga seluruhnya. Lahirnya panca indera setelah menjelma menjadi manusia. Sedangkan atma sudah ada sebelum manusia lahir ke dunia. Tetapi janganlah menyekutukan atma dan panca indera. Karena di dalam panca indera itu terdapat nafsu pikiran, itikat perasaan dan akal. Siapa yang beritikat baik pikirannya pun akan tenang. Nafsunya dapat terkendalikan, perasaannya akan lebih tajam, dan akalnya pun akan lebih cerdas. Siapa yang dapat mengendalikan seluruh panca inderanya dan memusatkan akal budinya terhadap atma. Untuk bersujud berserah diri kepada ilahi. Dialah yang akan menemukan kebahagiaan sejati nan abadi dunia akhirat. Ilahi adalah yang tak ada habis-habisnya dan tertinggi yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya. Adi atma adalah roh suci yang bersemayam dalam diri manusia. Setan adalah nafsu negatif yang menimbulkan nafsu keduniawian. Siapa yang mengingat bahwa Gusti Allah adalah yang paling esa berkuasa, maka dialah yang mengetahui kebenaran. Deru ombak menggetarkan tempat itu. Semakin lama semakin pasang. Namun Sunan Kalijaga meneruskan wejangannya. Orang yang sempit pikirannya menganggap ilahi itu hanya bersifat tidak kelihatan dan beranggapan ilahi itu omong kosong belaka yang tidak masuk akal. Padahal ilahi ada di mana-mana dalam segala bentuk dan kekal sifatnya yang memberikan daya berpikir pada seluruh manusia. Bukan ilmu ataupun kesaktian fisik yang bisa menuntun ke jalan yang manunggal di jalan ilahi. Karena ilmu tanpa disertai budi dan kesaktian lahir adalah kesombongan dan kemurkaan. Dia yang beriman, bertakwa, dan bertawakal kepadanya dan berikhtiar mempersatukan dia dengan ilahi sambil menjalankan kebajikan dan menyebarkan ajaran ilahi, dia akan mencapai sifat yang diridai Gusti Allah untuk menjadi khalifah umatnya. Apa yang disebut pri kebajikan adalah rendah hati,
jujur, sabar, dapat melepaskan pikiran dan hawa nafsu keduniawian, dan tidak menyimpan kebencian. Siapa yang melihat bahwa benda yang saling bunuh dan bukan rohnya? Siapa yang mengakui segala yang terjadi akibat kesalahannya sendiri, dialah yang nerima. Bangkitlah engkau Senopati anakku. Kalahkanlah semua musuh-musuhmu. Karena engkau adalah alat untuk melenyapkan angkara murka dan membentuk kehidupan yang baru di tanah Jawa ini. Titik. Sesungguhnya tanpa peranmu pun orang-orang Pajang yang berlindung di bawah kekuasaan Sultan Hadiwijaya sudah mati, karena diliputi oleh benci dan dendam. Mereka orang-orang yang berlindung di bawah kekuasaan Sultan Hadiwijaya untuk melampiaskan hasrat serakahnya seperti serigala-serigala yang terkurung api, sebentar lagi hangus terbakar. Janganlah bersedih hati menghadapi ujian ini Senopati. Semua yang kukatakan ini adalah ilapat dari Gusti Allah demi memberimu petunjuk atas permohonanmu kepada Gusti Allah siang dan malam. Wahyu Keprabon untuk memimpin umat di tanah Jawa ini telah berpindah dari Sultan Hadiwijaya kepadamu karena Pajang telah rusak oleh orang-orang yang serakah. Namun ketahuilah Mataram akan berumur pendek dari mulai engkau, anak dan cucumu. Cucumu akan menjadi raja yang sangat kaya. Mataram akan mencapai puncak kejayaannya. Namun Mataram akan rusak oleh cicitmu karena bersekutu dengan orang-orang asing bertubuh tinggi besar, berkulit putih, berambut seperti rambut jagung yang akan menyengsarakan seluruh umat di tanah Jawa ini. Kerusakan Mataram akan ditandai dengan munculnya bintang kemukus setiap malam. Sering terjadi gerhana matahari dan gerhana bulan. Gunung Merapi sering bergolak dahsyat. Titik. Senopati mengangkat kepalanya, yang Kanjeng Sunan wejangkan benar-benar meresap dalam sanubariku. Hamba bersyukur ternyata Gusti Allah mengabulkan permohonan hamba dan almarhum ayahanda. Namun yang belum saya mengerti mengapa di jagat ini gitu banyak aliran kepercayaan? Sunan Kalijaga menjawab, sumbernya hanya satu seperti sumber air gunung yang sangat bersih tanpa ada kotoran mengalir ke bawah. Lalu beranak sungai di hulu. Dialirkan ke setiap arah untuk dipergunakan macam-macam keperluan seperti minum, mencuci, mengairi sawah, dan lain-lain sehingga kotor sulit dibersihkan kembali. Begitupun pengertian tentang Tuhan. Siapa yang memuja Allah SWT dia akan pergi kepada Gusti Allah. Siapa yang memuja dewa dia akan pergi kepada dewa. Siapa yang memuja jin dia akan pergi kepada jin. Siapa yang memuja leluhurnya dia akan pergi kepada leluhurnya. Namun tetaplah semua akan kembali kepada satu sumbernya yaitu Sang Maha Pencipta Gusti Allah SWT. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ada pula orang-orang yang menyerahkan hartanya sebagai bakti kepada ilahi. Namun di balik hatinya ia meminta kembalinya yang lebih besar. Itu namanya murka. Ada orang yang berpura-pura memuja ilahi namun mengharapkan upah. Dia tidak akan sampai kepada ilahi. Begitulah pengertian tentang Tuhan. Diolah beraneka ragam hasil pengertian akal tanpa budi, iman, dan takwa. Tidak demikian dengan orang yang beriman dan bertakwa, dia akan terus menuju mencari sumbernya. Dia tidak akan terpengaruh oleh kesibukan dan nikmat duniawi yang tercipta dari setan pembawa hawa nafsu yang merusak. Dia akan senantiasa tenang, karena ia sadar bahwa semua pergolakan disebabkan oleh setan. Bagaikan orang yang berjalan di lorong gelap gulita yang menemukan pelita. Demikianlah orang yang berserah diri kepada Gusti Allah SWT. Titik. Senopati lalu bangun. Sunan Kalijaga lalu mengajaknya pulang ke kota gede. Mari anakku, aku ingin melihat rumahmu dan kota yang telah engkau bangun. Senopati menjawab, mari Kanjeng Sunan. Setelah sampai, Sunan Kalijaga memerintahkan Senopati untuk memagari rumahnya dan membangun tembok dari batu bata di sekitar kota gede dengan memberi petunjuk lewat air doanya. Senopati anakku, bila kelak engkau hendak membangun tembok benteng kota gede, ikutilah tempat di mana aku mengikuti air tadi. Nah, selamat tinggal anakku, aku hendak pulang ke Kadilangu. Senopati lalu membangun tembok kota mengikuti saran yang Sunan Kalijaga sampaikan. Jangan itu pun diresapinya hingga kelak tiba saatnya ia menjadi raja sekaligus penyebar agama Islam di tanah Jawa ini. Titik. Pupuh 2 SINOM 01 Nuladalaku Utama. Tumrapewong Tanah Jawi.
Wong Agung Ingeksi Ganda. Panembahan Senopati. Kepati Amarsudi. Sudaneha awalan nepsu. Pinesutapa brata, tanapi ing siang ratri, ama mangun karenak ti asing sesama. Contohlah perbuatan yang sangat baik bagi penduduk di tanah Jawa. Dari seorang tokoh besar Mataram, Panembahan Senopati berusaha dengan kesungguhan hatinya mengendapkan hawa nafsu dengan melakukan olah samadhi, baik siang dan malam. Mewujudkan perasaan senang hatinya bagi sesama insan hidup. 02 Samangsane Peses Muan. Mamangun Martana Martani. Sinambi ing saben mangsa. Kala-kalaning asepi. Lelana teki-teki. Nggayu geyonganing kayun. Kayung yun ening ing tias. Sani tiasa pinrihatin. Pugu pangga cegah dahar. Lawan Nendra. Saat berada dalam pertemuan. Untuk memperbincangkan sesuatu hal dengan kerendahan hati. Dan pada setiap kesempatan, di waktu yang luang mengembara untuk bertapa. Dalam mencapai cita-cita sesuai dengan kehendak kalbu. Yang sangat didambakan bagi ketentraman hatinya. Dengan senantiasa berprihatin, dan memegang teguh pendiriannya menahan tidak makan dan tidak tidur. 03 Saben Nendra saking Wisma. Lelana lala dan sepi. Ngisep sepuhing supana. Maripana pranawang kapti. Titi sing tias marsudi. Mardawaning budia tulus. Mesereh kasudarman, neng tepining jalani di, seruning berata kataman wahyu di Atmika. Setiap kali pergi meninggalkan rumah istana, untuk mengembara di tempat yang sunyi. Dengan tujuan meresapi setiap tingkatan ilmu. Agar mengerti dengan sesungguhnya dan memahami akan maknanya. Ketajaman hatinya dimanfaatkan guna menempa jiwa. Untuk mendapatkan budi pikiran yang tulus. Selanjutnya memeras kemampuan acara untuk mengendalikan pemerintahan. Dengan memegang teguh pada satu pedoman agar mencintai sesama insan. Pengerahan segenap daya olah samedi dilakukannya di tepi samudra. Dalam semangat bertapanya. Yang akhirnya mendapatkan anugerah ilahi. Dan terlahir berkat keluhuran budi. 04 Wikan Wengkoning Samodra. Kederan Nusden Ideri. Kinemat Kamot Hingdria. Rinegan segagem dadi. Dumadya angratoni. Nenggih Kanjeng Ratu Kidul. Endede lenggayu enggegana. Umara-marak maripih. Sor Prabawalan Wong Agung Ngeksi Ganda. Setelah mengetahui yang terkandung dalam samudra. Dengan berjalan mengelilingi sekitarnya. Merasakan kesungguhan yang terkandung di dalam hatinya. Untuk dapat digenggam. Sehingga berhasil menjadi raja. Tersebutlah Kanjeng Ratu Kidul keluar menjulang mencapai angkasa. Mendekati datang menghadap dan memohon dengan suara halus. Karena kalah wibawa dengan tokoh besar dari Mataram. 05 Dahat Denira Aminta. Sinu peket pangkat kanci. Jeroning alam palimunan. Ing pasaban-saben sepi. Sumanggem anjang gemi. Ing karsakang gusti namtu. Pamrihemung aminta supangate teki-teki noraketang teken janggut suku jaja. Kanjeng Ratu Kidul memohon dengan sangat. Untuk dapat mempererat hubungan dalam kedudukannya di alam gaib. Pada saat sedang mengembara di tempat yang sunyi. Ia selalu bersedia dan tidak akan ingkar janji. Terhadap kehendak Kanjeng Senopati yang telah ditentukannya. Yang diharapkannya hanyalah memohon ridhonya berkat olah tapanya. Meskipun harus bersusah payah membanting tulang. 06 Prajanji Nabi Praja. Saturun-turun wuri. Mangkono trahing ngawirya. Yen amasah mesu budi. Dumadya gles dumugi. Ia ing sakarsanipun. Wong Agung Ngeksi Ganda. Nugrahane prapteng mangkin. Terah tumerah darahe pada wibawa. Kanjeng Ratu Kidul berjanji dan berikrar. Bahwa hingga keturunannya Kanjeng Panembahan Senopati kelak dikemudikan hari. Demikianlah keturunan bangsawan besar. Bila sedang menempa diri untuk mencapai kesempurnaan budi, batin. Tentu akan berhasil dan cepat terkabul apa saja yang dikehendakinya. Tokoh besar Mataram. Anugerahnya masih tampak hingga kini, turun-temurun keturunannya mulia dan berwibawa. 07 Ambawani Tanah Jawa. Kang pada Jumeneng Aji. Satria Dibja Sumbaga. Tan Lian Trahing Senapati. Pan iku pantes ugi. Tinelatlah betanipun, ing sakusawanira, enakelan jaman mangkin, sayek tintan bisa ngepleki kuna. Yang memerintah di tanah Jawa menjadi raja, para ksatria yang melebihi daripada yang lain.
Mereka tidak lain adalah keturunan Panembahan Senopati, yang pantas untuk dijadikan panutan dalam perbuatan baiknya, disesuaikan dengan kemampuannya pada keadaan yang akan datang. Sesungguhnya memang tidak akan dapat menyamai keadaan pada masa lalu. 08 Luwung kalamun tinimbang ngaurip tanpa prihatin, nanging taing jaman mangkia, pramuda kang den karemi, manulat nelat nabi, nayak yang ngerat Gusti Rasul. Anggung ginawe umbak, saben saba mampir masjid, ngajap-ajap mukjizat dibanding derajat. Meskipun tidak memuaskan tapi masih lebih baik bila dibandingkan dengan yang hidupnya tanpa laku prihatin. Namun pada zaman yang akan datang, yang digemari para anak muda hanya sekedar meniru perbuatan Nabi Rasulullah yang ditetapkan oleh Tuhan sebagai panutan dunia, selalu dijadikan sandaran menyombongkan diri. Setiap singgah ke masjid mengharapkan mukjizat dapat derajat kedudukan tinggi. 09 Anggung Anggubel Sarengat, Saringanetan dan Muruhi, Dalil Dalaning Ijemak, Kiasen Oramikani, Katungkul Mungkul Sami, Bengkrakan Neng Masjid Agung, Kalamun Maca Kutbah, Lelagon Dandang Gendis, suara arum ngumandang cengkok palaran. Terus-menerus tiada hentinya mendalami masalah syariat tanpa mengetahui intisarinya. Ketentuan yang dijadikan sandaran peraturan di dalam agama Islam, serta suri tauladan dari masa lampau yang dapat dipergunakan untuk memperkuat suatu hukum. Dengan bertingkah laku berlebihan di dalam Masjid Agung, bila berkhotbah seperti sedang nembang dandang gula, suaranya berkumandang mengalun dengan cengkok palaran. 10 Lamun sirapaksa nulat, tulat haning kangjeng Nabi. Oh, engger kadohan panjangkah, wateke tak betah kaki, rehneta si rajawi, satitik bae wus cukup. Ajak guru aleman, nelat kas ngepleki-peki, lamun pungkuh pangangkah yekti karamat. Bila engkau memaksakan diri meniru ajaran yang dilaksanakan kanjeng Nabi, oh anakku, terlalu jauh jangkauan langkahmu, dari dasar kepribadianmu tidak akan tahan uji, nak. Karena engkau adalah orang Jawa, sedikit saja sudah cukup. Janganlah berkeinginan mendapat pujian, lalu meniru perbuatan layaknya orang fakih. Asalkan engkau tekun dalam mengejar cita-citamu pasti akan mendapatkan rahmat pula. 11 Nanging enak ngupaboga, rehneta tinita langip. Apa ta suwiteng nata, tani tanapi agrami, mangkono munggu mami, padun wong dahat cubluk. Durung rucara Arab Jawaku bayatan ngenting, parandene paripeksa mulang putra. Alangkah baiknya mencari nafkah. Karena telah ditakdirkan hidup miskin, lebih baik mengabdi pada raja, untuk bertani atau berdagang. Demikianlah menurut pendapatnya. Dan menurut pendapat orang yang sangat bodoh, serta belum mengerti bahasa Arab. Sedangkan pengetahuan tentang bahasa Jawa saja tidak tamat. Walaupun demikian tetap memaksakan diri mengajar anak-anaknya. 12 Saking duk maksud taruna, Sadaus anglakoni, aberak marang agama, maguru anggering kaji, sawadin tias mami, banget wadin ing besuk. Pranatan ngakir zaman, tantu tukaselak ngabdi, norako bersembahyang begiati ninggalan. Karena ketika masih muda dulu, walaupun hanya sebentar pernah mengalami perasaan tertarik pada soal agama, bahkan berguru juga tentang ibadah haji. Rahasianya yang menjadi pendorong utama terhadap maksud hati, sangatlah takut pada ketentuan yang berlaku pada akhir zaman kelak. Namun belajarnya belum sampai selesai telah terburu mengabdi. Bahkan acap kali tidak sempat bersembahyang karena sudah dipanggil majikan. 13 Marang ingkang asung pangan, yen kasuwen den dukani, abu brah bawur tias ingwang. Lir kiamat saben hari, bot Allah apa gusti, tambu-tambu seolah ingsun. Lawas-lawas graita, rehneta suta priai, yen mamrihada di kaum temah nista. Menghadap kepada orang yang memberi nafkah, bila terlalu lama datangnya pasti mendapat marah. Sehingga membuat kacau balau perasaan hati, layaknya kiamat setiap hari. Apakah berat kepada Tuhan atau rajanya? Tingkah perbuatannya menjadi ragu-ragu, lama-kelamaan terpikir di dalam hati. Karena terlahir sebagai anak seorang terhormat, bila ingin menjadi penghulu tentulah tidak pantas. 14 Tuwin ketip suragama, pan ingsun norawinaris, anggur baya angan tepana,
Pranatan wajibing urip. Lampahan angluluri. Aluraning praluluhur. Kuna kumunira, kongsi tumekeng semangkin, kikisan netan lian among upaboga. Demikian pula untuk menjadi khotib atau juru agama. Juga tidak patut karena tidak punya wewenang jabatan tersebut. Lebih baik berpegang teguh pada ketentuan kewajiban hidup. Menjalankan adat istiadat leluhurnya. Sesuai dengan yang dijalankan oleh para leluhur sejak zaman dahulu kala hingga kini. Keputusannya tidak lain hanyalah mencari nafkah hidup 15 bonggan kang tan merelokena. Munggu ugring ngaurip. Uripe tantri prakara. Wirya. Arta. Triwinasis. Kalamun kongsi sepi. Saka wilangan tetelu. Telas-tilasing janma aji godong jati aking temah papa pariman ngulandara. Salahnya sendiri jika tidak memerlukan sesuatu yang patut menjadi pegangan hidup. Kehidupan yang patut dilengkapi dengan 3 macam syarat, ialah kekuasaan, harta, dan kepandaian. Bila sampai terjadi sama sekali tidak memiliki salah satu dari 3 syarat tersebut, akhirnya akan menjadi orang yang tidak berguna, dan masih berharga daun jati yang sudah kering. Akhirnya hina papa menjadi pengemis yang pergi tidak tentu arah tujuannya. 16 Kang wus waspada ing patrap. Mangayut ayat winases. Wasana wasing jiwangga. Melok tanpa aling-aling. Kang ngalingi kaliling. Wenganing rasa tumlawung. Kiksi saliring zaman anglangut tanpa tepi, ye kuaran tapa-tapaking yang sukma. Yang telah arif bijaksana melaksanakannya. Dalam merangkum tanda-tanda kebesaran Tuhan yang terdapat di alam semesta. Pada akhir inti jiwanya akan tampak jelas tanpa dihalangi tabir. Maka jiwa pun terbuka dengan jelas hingga tampak jelas dari jauh seluruh peredaran zaman. Hingga seolah-olah tidak terbatas dan bertepi. Demikianlah yang dapat dikatakan bertapa dengan cara berserah diri secara mutlak keharibaan. Kebesaran Tuhan. 17 Mangkono janma utama. Tuman-tumanem ing sepi. Ing saben rika lamangsa. Masa ame masuh budi. Lahire den tetepi. Ing eka satrianipun. Susilaan noraga, wignya meti asing sesama, ye kuaran wong barek berak agama. Demikianlah insan yang telah mencapai tingkat utama. Yang kebiasaannya menyatu di tempat yang sunyi. Serta setiap saat berulang kali mempertajam olah budinya. Dan sikap lahiriahnya tetap berpegang pada ketentuan jiwa ksatrianya yang rendah hati. Serta tahu benar menyenangkan hati sesama insan. Dan sudah tentu dapat dikatakan insan yang serba baik, serta senang sekali pada ajaran agama. 18 Ing jaman mengkopan ora. Arahe paraturami. Yen antuk tuduh kang nyata. Norapisan dan lakoni. Banjur en jujur ken kapti. Kakek nelar sawi nuruk. Ngandelken guru nira, panditane praja sidi, tur wus manggon pamucunge mering makrifat. Pada masa mendatang tidaklah demikian adanya gejala yang timbul pada kawula mudanya. Bila mendapat petunjuk yang benar, sama sekali tidak mengindahkannya. Selalu menuruti kehendak hatinya sendiri, bahkan kakeknya pun hendak digurui. Dengan mengandalkan gurunya, seorang pandita pejabat kerajaan yang arif bijaksana, serta memahami benar tembang pucung yang mengarah pada uraian marifat. Terima kasih subscribe Rahayu Malik.